wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Hari ini kita akan melaksanakan pertemuan daring, pertemuan kedua yang akan membahas tentang pelanggaran HAM di Indonesia. Materi pada hari ini akan membahas tentang pelanggaran HAM di Indonesia, yang mana materi ini akan terbagi atas dua, antara lain yang pertama adalah 1. Penyebab pelanggaran HAM. Penyebab pelanggaran HAM ini ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi sikap egoisme, tingkat kesadaran, dan sikap tidak toleransi. Kemudian, faktor eksternal adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan kekuasaan, dan kesenjangan sosial dan ekonomi. Nah, sekarang pertanyaan kita apa? Bagaimana ciri orang punya kesadaran tinggi? Antara lain, seseorang dengan kesadaran HAM yang tinggi, maka akan mampu menghormati, menghargai, dan tidak semena-mena terhadap hak asasi orang lain, sehingga pelanggaran HAM akan dihindari. Kemudian, kita lihat kembali di sini, ada kasus pelanggaran HAM. Antara lain, kasus pelanggaran HAM di sini antara lain, 1 adalah memaksakan kehendak kepada orang lain, meminta orang lain sependapat dengan dirinya, melarang orang lain beribadah, melarang seseorang mendapatkan informasi atau pengajaran, dan melarang orang lain berpendapat. Nah, ini merupakan pelanggaran HAM ringan. Sekarang kita lihat pelanggaran HAM berat. Nah, di dalam pelanggaran HAM berat ini ada dengan istilah kejahatan genosida. Kejahatan genosida adalah contohnya membunuh anggota kelompok. Kejahatan terhadap kemanusiaan contohnya pembunuhan, kemudian perbudakan, dan pemusnahan massal. Sekarang ada pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM masa lalu? Nah, contohnya adalah peristiwa Tanjung Priuk, peristiwa Trisakti, kemudian Timor pasca jejak pendapat, serta peristiwa di Abepura atau Papua. Sekarang kita lanjut. Setiap orang harus mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Menurut Philippus M. Pudzon, keseimbangan hak dan kewajiban merupakan elemen penting negara hukum. Nah, yang terakhir adalah kita akan membahas apa akibat pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. 1. Menciptakan diskriminasi dan ketidakadilan. Itu akibatnya. Kemudian, apalagi yang dirasakan? Adanya rasa dendam dan kebencian antar sesama. Selanjutnya, merendahkan harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan. Dan menciptakan kekerasan dan konflik antar sesama. Serta menimbulkan penderitaan serta tersiksa lahir dan batin para diri korban. Nah, itulah materi pertemuan 2 ini. Ibu akan menanyakan tanggapan kalian pada diskusi kita selanjutnya. Demikian pemaparan materi yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.